Kisah Isra Miraj adalah salah satu peristiwa paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Peristiwa ini menggambarkan sebuah perjalanan yang luar biasa, sebuah pelayaran melampaui batas pengalaman kita sehari-hari. Ini adalah kisah yang telah memikat hati dan pikiran umat muslim selama berabad-abad. Tapi bagaimana jika kita bisa melihat kisah kuno ini melalui kacamata sains modern? Bagaimana jika kita bisa menggunakan karya inovatif Albert Einstein untuk mengungkap misteri dari peristiwa luar biasa ini? Idenya sendiri tampak mustahil. Bagaimana kita bisa menyelaraskan keyakinan agama kuno dengan fakta-fakta ilmiah yang dingin dan keras? Bagaimana kita bisa menjembatani kesenjangan antara iman dan akal? Jawabannya mungkin terletak pada sifat dasar alam semesta itu sendiri. Teori relativitas Einstein, yang dulunya dianggap radikal dan tidak ortodoks, telah merevolusi pemahaman kita tentang ruang, waktu, dan gravitasi. Teori-teori ini telah menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta adalah tempat yang jauh lebih asing dan lebih menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Isra Miraj, yang berarti perjalanan malam dan kenaikan, adalah peristiwa penting dalam Islam. Peristiwa ini memperingati malam ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem dan kemudian naik ke langit. Perjalanan ini bukanlah perjalanan fisik dalam arti tradisional. Itu adalah pengalaman spiritual yang sangat penting. Menurut tradisi Islam, Nabi yang menunggangi hewan langit yang disebut Burak melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Perjalanan ini, yang dikenal sebagai Al-Isra, hanyalah permulaan. Dari Yerusalem, Nabi naik ke langit, mengalami keajaiban alam surgawi, dan bertemu dengan para nabi sebelumnya. Kenaikan ini, yang dikenal sebagai Al-Miraj, mencapai puncaknya di hadapan Allah, di mana ia menerima perintah syalat 5 waktu bagi umat Islam. Teori relativitas Einstein, yaitu relativitas khusus dan umum, memberikan kerangka kerja yang sama sekali baru untuk memahami alam semesta. Teori-teori ini menantang pemahaman umum kita tentang ruang dan waktu, mengungkapkan kenyataan yang jauh lebih fleksibel dan saling berhubungan daripada yang kita pikirkan sebelumnya. Relativitas khusus, yang dikemukakan pada tahun 1905, membahas hubungan antara ruang dan waktu. Teori ini menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat, terlepas dari gerakan relatif mereka. Ide yang tampaknya sederhana ini memiliki implikasi yang sangat besar. Artinya, waktu bukanlah sesuatu yang tetapi relatif terhadap kerangka acuan pengamat. Dilatasi waktu, sebuah konsekuensi dari relativitas khusus, menyatakan bahwa waktu melambat untuk suatu objek yang bergerak relatif terhadap pengamat yang diam. Semakin cepat objek bergerak, semakin lambat waktu berlalu untuknya. Relativitas umum, yang diterbitkan pada tahun 1915, memperluas relativitas khusus untuk memasukkan gravitasi. Teori ini menyatakan bahwa gravitasi bukanlah gaya, tetapi kelengkungan dalam jalinan ruang waktu yang disebabkan oleh keberadaan massa dan energi. Bayangkan sebuah bola bowling yang ditempatkan di atas trampolin, menyebabkannya melorot. Ini analog dengan bagaimana benda-benda masif membengkokkan ruang waktu di sekitarnya. Dilatasi waktu perjalanan 1000 tahun dalam semalam? Bisakah konsep dilatasi waktu dan kelengkungan ruang waktu menawarkan lensa ilmiah untuk melihat Isra Miraj? Salah satu aspek yang paling menarik dari Isra Miraj adalah perjalanan Nabi ke langit dan kembali hanya dalam waktu semalam. Hal ini tampaknya tidak mungkin menurut pemahaman kita sehari-hari tentang waktu. Namun, teori relativitas Einstein menunjukkan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang absolut, tetapi dapat direntang dan dikompresi tergantung pada faktor-faktor seperti kecepatan dan gravitasi. Jika Nabi melakukan perjalanan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, dilatasi waktu akan terjadi. Waktu akan melambat baginya relatif terhadap pengamat di bumi. Ini bisa menjelaskan bagaimana beliau mengalami perjalanan kosmik dalam rentang waktu semalam di bumi.
Jalinan ruang waktu, mungkinkah lubang cacing jawabannya? Konsep lubang cacing, terowongan teoretis yang menghubungkan titik-titik yang jauh dalam ruang waktu, juga muncul dari persamaan medan Einstein. Meskipun masih hipotetis, lubang cacing berpotensi memungkinkan perjalanan yang lebih cepat dari cahaya. Pada dasarnya, menciptakan jalan pintas melalui jalinan ruang waktu. Mungkinkah perjalanan Nabi dari Mekah ke Yerusalem dan kemudian naik ke langit melibatkan penjelajahan lubang cacing semacam itu? Meskipun sangat spekulatif, hal ini menyoroti kemungkinan-kemungkinan yang menakjubkan yang muncul ketika kita mempertimbangkan sifat ruang waktu seperti yang dijelaskan oleh Einstein. Isra Miraj, jika dilihat melalui lensa konsep-konsep ini, mengambil dimensi baru, mendorong batas-batas pemahaman kita tentang apa yang mungkin. Menjembatani iman dan sains, masalah perspektif. Upaya untuk menyelaraskan Isra Miraj dengan teori-teori ilmiah seperti relativitas mau tidak mau, menimbulkan pertanyaan tentang iman dan sains. Apakah kita mencoba membuktikan atau menyangkal suatu peristiwa keagamaan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah? Jawabannya, mungkin terletak pada pemahaman tentang ranah iman dan sains yang berbeda. Iman berhubungan dengan hal-hal spiritual dan yang tidak terlihat, yang bergantung pada wahyu dan keyakinan. Sains, di sisi lain, mengeksplorasi dunia alami melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Penting untuk menyadari bahwa kedua ranah ini tidak selalu bertentangan. Keduanya dapat hidup berdampingan dan bahkan saling melengkapi. Isra Miraj, sebagai pengalaman spiritual yang mendalam, mungkin tidak dapat diverifikasi atau disangkal secara langsung dengan cara ilmiah. Namun, menjelajahi peristiwa ini melalui lensa konsep-konsep ilmiah, seperti relativitas, dapat memperdalam apresiasi kita terhadap misteri alam semesta dan keterbatasan pemahaman kita saat ini. Isra Miraj dan kosmos, sumber keajaiban dan inspirasi. Kisah Isra Miraj terus menginspirasi kekaguman dan keheranan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa alam semesta penuh dengan misteri, mendorong batas-batas pemahaman manusia, baik dilihat melalui lensa iman maupun lensa sains. Peristiwa ini mendorong kita untuk mendekati kosmos dengan rasa rendah hati dan keingintahuan. Mungkin pesan sebenarnya dari Isra Miraj, di luar detail spesifik perjalanannya, terletak pada ajakannya untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang keberadaan kita, tempat kita di alam semesta, dan hakikat realitas itu sendiri. Peristiwa ini mendorong kita untuk menjelajahi, mempertanyakan, dan tidak pernah berhenti mengagumi keajaiban kosmos. Dengan melakukannya, kita memulai perjalanan penemuan kita sendiri, memperluas cakrawala pengetahuan dan imajinasi kita.